Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizul Aulia, NIM 2103033. Kali ini kita akan mendengarkan materi neraca sebelumnya mari kita simak pengertian neraca lajur. Neraca lajur berisi semua informasi untuk laporan keuangan seperti saldo-saldo perkiraan sebelum jurnal penyesuaian dan saldo-saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian. Nah, untuk tujuannya adalah yang pertama untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, kedua untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Untuk isinya, yang pertama, kolom perkiraan rugi atau laba akan diisi dengan perkiraan pendapatan dan biaya-biaya pada perusahaan jasa, pendapatan, pembelian barang dagangan, retur penjualan maupun pembelian dan potongan penjualan, maupun pembelian juga biaya-biaya pada perusahaan jasa dan manufaktur. Jumlahnya kedua sisi, jika sisi debit lebih besar dari kredit maka perusahaan mendapatkan kerugian. Jika sisi kredit yang lebih besar, perusahaan akan mendapatkan laba. Kolom harga pokok produksi hanya ada pada perusahaan industri atau manufaktur, diisi dengan perkiraan yang berhubungan dengan proses produksi, pers barang dalam proses, dan bahan baku, serta biaya overhead pabrik. Kolom neraca diisi dengan perkiraan aktiva, hutang, modal, dan prive, perkiraan yang tidak dimasukkan ke dalam kolom harga pokok produksi, dan perkiraan rugi atau laba. Tahap memastikan kebenaran neraca lajur. Tahap pra-penyusunan atau tahap pencatatan dan penggolongan. Yang pertama, penyusunan semua bukti transaksi yang terjadi, baik itu transaksi intern maupun transaksi ekstern. Jangan lupa untuk tidak meninggalkan transaksi yang nilainya kecil sekalipun, misalnya dana kas kecil. Pencatatan semua transaksi itu harus pada jurnal-jurnal tertentu sesuai dengan transaksinya. Misalkan jurnal penjualan, pendapatan, beban gaji, beban listrik, dan lain-lain. Peletakan nominal juga harus tepat sesuai dengan akunnya masing-masing. Ketika semua pencatatan ini sudah selesai dilakukan, Anda harus memindahkan ke laporan buku besar. Ini adalah langkah wajib yang tidak boleh Anda melewatkan karena pencatatan yang ada di buku besar ini menjadi landasan untuk mengisi kolom-kolom pada neraca lajur. Sedikit kesalahan, pencatatan bisa berdampak fatal ke jurnal yang lain secara keseluruhan. Baik, cukup sekian video saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.